Halo semuanya, perkenalkan, namaku Yunike Marsino atau bisa dipanggil Iko, dan aku merupakan salah satu penerima beasiswa Global Career Scholarship tahun 2023 untuk graduate degree. Nah sekarang aku lagi belajar di Songkyun Language Institute untuk bahasa Korea, dan nanti bulan Agustus tahun 2024 aku akan mulai ambil study MBA di Songkyun Kwan University. Aku sangat terbantu oleh teman-teman yang udah membagikan pengalaman mereka di selama mereka daftar GKS di tahun-tahun sebelumnya, dan I'd like to give back juga, I'd like to share, anggap aja ini kayak ngobrol sama teman sendiri, aku lagi mau menceritakan aja proses mendaftar GKS ini gitu. Global Career Scholarship atau GKS sendiri itu merupakan bentuk kerjasama dari pemerintah Korea dengan negara-negara lain termasuk Indonesia dalam bentuk dukungan financial untuk pursue higher education gitu di Korea. Apa aja sih yang didapat dari beasiswanya? Di cover untuk tuition fee-nya, language training fee-nya kalau kalian harus language training dulu. Nah ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Buat yang nggak ngeh kenapa kita ada language training fee, kita dapat monthly allowance yang sekarang 1 juta won gitu, dan katanya 2024 is bound to change gitu. Awal-awal waktu kita pertama kali datang, kita dapat settlement allowance 200.000 won, dan juga flight ticket waktu nyampe sini, dan juga flight ticket untuk pulang nanti itu juga di cover oleh NIIED. Nah, perbedaan yang lumayan signifikan antara GKS dan juga beasiswa-beasiswa yang lain yaitu adalah ada aspek tentang Korean proficiency atau kefasihan bahasa Korea. Mau jurusannya nanti full bahasa Inggris, setengah-setengah bahasa Inggris bahasa Korea, atau bahasa Korea full, kita harus reach standar tertentu dari proficiency level mereka. Mungkin kalau bahasa Inggris tuh punya TOEFL dan juga IELTS, kalau bahasa Korea itu ada yang namanya TOPIK. TOPIK itu ada level 1 sampai 6. Terus let's say kalau kita baru daftar GKS, kalau kita udah langsung bisa submit juga bukti proficiency kita sampai level 5, kita bisa langsung waktu di tahun itu terima, bulan Agustusnya itu langsung bisa ambil studi S2-nya gitu. Sedangkan kalau aku dan juga teman-teman yang belum punya proficiency level sama sekali, atau proficiency level topiknya itu di bawah 5 tadi, itu harus ambil 1 tahun kelas bahasa dulu gitu. Dan thankfully itu di cover juga oleh NIIED-nya gitu. Tapi to note, yaitu kita punya ada 1 tahun kelas bahasa yang harus kita jalanin untuk dapat at least nilai topik. Kalau aku karena kelasku nanti bahasa Inggris, jadi I need to reach at least topik level 3. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang harus topik level 4 atau 5 gitu juga. Nah, jadi jangka waktu program beasiswa GKS ini selain 2 tahun dari S2 kalian, mungkin 1,5 atau 2 tahun dari S2 kalian, kemudian untuk yang belum submit level 5, nyampe level 5, itu harus tambah 1 tahun lagi Korean Language Program. Nah itu jadi total 3 tahun belajarnya. GKS sendiri ada 2 jenis prosedur atau 2 track gitu ya. Jadi yang pertama Embassy Track, yang kedua itu University Track. Nah, sesuai namanya, garis besarnya itu kalau Embassy Track kita daftarnya lewat Embassy, tapi kalau University Track kita bisa langsung daftar ke university-nya. Kalau aku pribadi lewat Embassy Track, jadi mungkin aku lebih banyak bisa ceritain nanti tentang Embassy Track. Nah, bedanya apa? Kalau University Track itu dalam rangka GKS gitu ya, kita daftar ke kampus, terus nanti kalau kampusnya nerima kita nanti data kita balik ke NIIED, terus nanti nanti kita akan umumin kalau kita finalize jadi GKS scholar-nya gitu. Sedangkan kalau untuk Embassy Track ini agak panjang, tapi mungkin ada benefitnya gitu ya. Kalau yang University Track tadi kita cuma boleh daftar ke 1 kampus doang, tapi kalau lewat Embassy Track kita bisa, waktu kita daftarin diri ke Embassy, kita bisa submit 3 kampus dan 3 jurusan yang setipe juga gitu ya. Kalau kita lolos seleksi berkas by Embassy, kita lanjut ke interview. Setelah kita di interview oleh Embassy, dan juga waktu itu ada Kemendikbud juga, kalau lolos dari situ lanjut lagi berkas kita dikasih ke NIIED,
terus NIAID yang lanjutin ngasih berkas-berkas kita ke 3 kampus yang udah kita pilih tadi. Nah, nanti di situ sama kampus-kampus ini mereka yang proses. Mungkin mereka akan wawancara kita, atau mungkin mereka ya lihat berkas kita aja gitu, atau mungkin nggak hubungin sama sekali. Those things can happen. Tapi ada proses lah dari kampusnya masing-masing. Terus nanti kita lapor diri, lanjut lapor. Kalau udah ada hasilnya kita lapor diri ke NIAID gitu. Saya akhirnya mau ambil kuliahnya di jurusan apa, di kampus yang mana gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa banget daftar di kedua jalur ini, as in ngegunain opportunity yang ada dari timeline pendaftarannya itu sendiri. Nah, bisa dilihat kayak gini. Pendaftaran itu dibuka awal Februari. Terus penutupan pendaftarannya dari Embassy Track dengan kampus-kampus itu beda-beda semua gitu ya. Tapi biasanya kayak gini. Penutupan pendaftaran Embassy Track itu awal Maret. Terus pengumuman seleksi berkas dari si Embassy Track itu akhir Maret. Nah, sedangkan si kampus-kampus ini penutupan pendaftarannya beda-beda tiap kampus. Dan biasanya itu mid-April. Jadi misalkan gitu ya, teman-teman nggak keterima, nggak lolos berkas di yang Embassy Track, kalian punya second chance untuk cobain daftarin langsung ke University Track. Tapi ingat, cuma bisa langsung aim ke satu university aja dan berusaha dari situ. Nah, selanjutnya aku akan bagiin pengalamanku pribadi selama proses pendaftaran GKS 2023 kemarin. Yang pertama, karena GKS ini period pendaftarannya tuh pendek, bener-bener bukanya awal Februari, udah tutup awal Maret gitu ya, atau akhir Februari. Jadi within sebulan kalian harus udah submit berbagai requirement itu, dan juga mungkin ada essay yang perlu disiapin atau juga recommendation letter yang perlu disiapin. Nah, jadi yang bisa teman-teman lakuin, yang what I did before adalah aku pelajarin pendaftaran tahun-tahun sebelumnya, requirement-nya apa aja, dan aku udah mulai siapin based on itu, udah mulai drafting based on itu gitu. Nah, jadi dari mereka itu dikasih form gitu, formulir gitu ya, dan di dalamnya juga ada apa aja yang perlu dilengkapi di situ. Mungkin sambil aku cerita run through tentang itu, juga nanti jadi kebayang apa aja yang perlu disubmit. Nah, jadi requirement dari si GKS yang itu, yang pertama dari satu application form, yaitu data diri, kampus mana dulunya, kuliah di mana, researchnya dulu apa, terus juga pilih kampus mana aja, GPA kalian dulu berapa, pokoknya hal-hal tentang kalian. Terus selanjutnya masuk ke personal statement dan juga study plan. Itu adalah 2 essay yang perlu disubmit. Terus selanjutnya butuh 1 recommendation letter. Nah, recommendation letter ini dari mereka bilangnya itu adalah orang yang ngerti kamu academically. Tapi kalau dari case aku pribadi, aku ngasih 2 recommendation letter. Pertama dari dosbingku waktu kuliah, dan itu relatable untuk menceritain tentang aku academically, tapi menurutku aku perlu tambah 1 lagi, yaitu recommendation letter dari userku di kantor, karena aku udah kerja lumayan lama, maksudnya beberapa tahun, karena itu juga requirement dari MBA sendiri. Ya jadi menurutku relatable untuk nyeritain secara etos kerjaku juga selama aku bertahun-tahun setelah lulus kuliah ini gitu. Jadi aku submit 2. Jadi it was what happened to me back then. Tapi sebenarnya mereka butuhnya 1. Abis itu ada personal medical assessment, CKS applicant agreement, sama consent gitu. Nah, along with the form, ada juga dokumen-dokumen atau certificates yang perlu kita submit. Dan itu dari tahun ke tahun yang aku lihat sama atau mirip. Jadi udah mulai bisa teman-teman siapin dari jauh hari juga gitu. Jadi yang pertama, applicants and parents proof of citizenship and family relationship document, which kalau untuk orang Indonesia itu adalah akte dan juga kakak. Nah, jadi buat teman-teman yang akte atau kakaknya hilang, itu udah mulai bisa disiapin. Terus selanjutnya kita perlu translate ke bahasa Inggris melalui sworn translator. Terus juga habis itu kita taruh ke notaris, dan juga habis itu kita apostil gitu ya. Jadi untuk keabsahan dia dalam bahwa ini dokumen yang beneran bisa dipakai untuk internasional itu. Nah, waktu itu case pribadiku untuk segala macam dokumen ini adalah
namaku tuh beda-beda di paspor, di waktu sekolah, dan di akte kelahiran aslinya gitu ya. Nah jadi itu lumayan ribet untukku, jadi aku harus ngerapin kesana kemari untuk nyocokin semua nama lengkapku tuh sama gitu di semua tempat, karena mereka bener-bener kasih note bahwa kalau mereka found out nama kamu beda di antara satu dan lain, ya mereka akan nganggep ya ini nama yang berbeda gitu. Lanjut ke yang selanjutnya, bachelor graduation certificate atau ijazah sama bachelor degree transkrip. Jadi transkrip sama ijazah itu juga harus namanya sama juga sama si paspor sama si tadi kakak dan akte. Terus juga udah bahasa Inggris, dan karena kita ngasih kopinya jadi harus udah legalize juga, dan juga habis itu harus diapostil juga. Nah jadi mungkin untuk yang kampusnya bisa nyediain bahasa Inggris, aku udah kayak gitu, jadi bisa minta ke kampus untuk legalisasi. Terus habis itu langsung diapostil juga. Mungkin notes kecilnya adalah si apostil ini mereka butuhnya bener-bener tanda tangan basah gitu, jadi stempel basah. Waktu itu pas aku legalize dari kampusku, itu tuh kasihnya printed, maksudnya scan gitu. Mereka deliver it through email and everything, tapi ternyata nggak diterima sama si pihak apostilnya gitu. Mereka minta fisiknya, minta yang tanda tangan basah, cap basah gitu. Jadi aku request lagi ke kampus dan puji Tuhan dibantuin. Nah terus setelah semua form dan certificate semua itu udah digabung, habis itu dimasukin ke dalam satu amplop yang pokoknya udah diurutin yang benar-benar sesuai urutan, dan mereka juga punya cara untuk kayak ngasih tanda-tanda namingnya gitu. Nanti bisa dilihat di formnya, di guideline-nya. Terus habis itu masukin dalam satu envelope, terus habis itu karena aku embassy track, aku kirim ke embassy Korea di Indonesia gitu. Dan mereka waktu tahunku, mereka bilang karena masih COVID jadi via airmail gitu. Jadi ya I did that, aku kirim lewat airmail juga. Nah setelah submit berkas, masuk ke masa menunggu hasil seleksi itu. Nah, pengumumannya pengumumannya dari email dan juga di website. Setelah pengumuman, masuk ke masa interview. Interview itu dilaksanakan secara online karena mungkin masih COVID. Aku berhadapan dengan 2 orang dari Kedubes sama 1 orang dari Kemendikbud gitu. Nah tadi si 2 orang dari Kedubes ini dalam satu account, terus yang Kemendikbud juga dalam satu account. Jadi kita bertiga itu. Terus mereka tanya bergantian tentang ya apa aja yang udah aku tulis di berkas itu dan segala macamnya, tentang apa yang mungkin mereka mau tanyain based on itu, atau mungkin ada hal-hal diskusi yang mau mereka lempar ke aku gitu. Nah setelah kita accepted nih by the embassy, application kita disebar sama NIID ke 3 kampus pilihan kita tadi. Harapan dari si NIID-nya di terakhir adalah kabarin ke saya ya, kalian akhirnya pilih yang mana gitu. Nah tapi in between period itu, tiap kampus punya cara mereka masing-masing untuk nge-assess kita gitu. Misalnya kalau untuk pengalamanku pribadi, ada 2 kampus yang interview, ada 1 kampus yang nggak interview aku sama sekali gitu. Mungkin mereka lihat berkasnya aja, and at the end, puji Tuhan aku I got accepted in the 3 campuses. Tapi akhirnya prosesnya itu bukan yang kayak karena aku udah nulis nomor 1 kampus ini, nomor 2 kampus ini, nomor 3 kampus ini, jadi aku kalau keterima yang nomor 1 berarti harus masuk nomor 1. Itu nggak kayak gitu. Tapi akhirnya aku milih mau yang mana, terus habis itu aku laporin ke NIID. Udah kita lapor diri, habis itu mereka bikin final announcement tentang siapa aja yang keterima GKS dari seluruh dunia ya, siapa aja yang terima GKS dan masuk jurusan dan kampus apa gitu. Nah habis itu masuk ke berbagai pengumuman dan juga berbagai persiapan untuk mempersiapkan kita keberangkatan kita di bulan Agustus atau within Agustus September 2023-nya itu. Ya, jadi itu sekian perkenalan singkat tentang GKS, juga pengalamanku waktu mendaftar GKS Embassy Track. Semoga untuk teman-teman yang juga lagi mempertimbangkan untuk mendaftar jadi dapat gambaran. Juga mungkin kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh banget hubungin aku, DM aja langsung
ke Instagram atau mungkin tulis di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang nanti juga punya pertanyaan yang sama bisa dapat jawabannya. Karena aku juga bisa sampai di titik ini juga hasil dari bantuan banyak teman-teman baik lainnya juga yang bantu review esai ku, juga dari pihak-pihak yang bantu kasih recommendation letter buat aku. Untuk terakhir, aku juga minta maaf kalau mungkin agak belepotan sana sini karena aku beneran bikin ini karena pure pengen berbagi sama teman-teman. Jadi semoga membantu dan sampai ketemu di Korea.